Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Irfan Nasrullah dengan NIM 10321110008. Di sini saya akan menjelaskan rencana reklamasi tahap operasi produksi pada PT Naga 1. Untuk pertama, profil PT Naga 1 adalah sebuah perusahaan pertambangan dengan komoditas batuan andesit yang merupakan bahan galian golongan C dengan wilayah usaha IUP PT Naga 1 yaitu dengan luas 124 hektar yang berada di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya PT Naga 1 memiliki luas wilayah operasi produksi untuk pit penambangannya yaitu 100 hektar yang akan dilakukan waktu penambangan selama 5 tahun. Untuk lokasi kesampaian ke PT Naga 1 yaitu berjarak 26 km dari pusat Kabupaten Purworejo. Lahan terganggu. Untuk lahan terganggu yaitu 124 hektar dengan pit penambangan 100 hektar dan fasilitas penunjang pada PT Naga 1 yaitu 24 hektar. Selanjutnya yaitu terkait area penambangan pada PT Naga 1. Ya, yang terdapat 5 waktu tahun produksi. Tahun pertama Juli 2024 hingga Juni 2025, Juli 2025 hingga Juni 2026, Juli 2026 hingga Juni 2027, Juli 2027 hingga Juni 2028, dan Juli 2028 hingga Juni 2029. Yang pada tiap tahun produksinya memiliki luas penambangan yaitu 20 hektar. Sehingga untuk 5 tahun waktu produksi yaitu 100 hektar. Selanjutnya yaitu terdapat fasilitas yang diperlukan untuk penunjang kegiatan produksi batuan andesit pada PT Naga 1 seperti stockpile, outside dam, kantor, mes karyawan, tangki bahan bakar, dan garasi. Nah, untuk stockpile sendiri memiliki luas lahan yaitu 2 hektar. Untuk outside dam yaitu 1,5 hektar, untuk kantor 1,5 hektar, dan yang keempat mes karyawan yaitu 5 hektar. Tangki bahan bakar dan garasi 1,5 hektar. Untuk PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel 0,5 hektar. Untuk workshop atau bengkel tempat alat diperbaiki yaitu 2 hektar. Untuk kolam sedimen atau settling pond ada pada luasan 0,8 hektar. Untuk gudang 0,7 hektar dan untuk tempat pembibitan tumbuhan yang akan digunakan pada kegiatan reklamasi yaitu 4 hektar. Sehingga total untuk fasilitas penunjang yaitu 19,5 hektar. Nah, selanjutnya yaitu reklamasi. Reklamasi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh PT Naga 1 dalam usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Contohnya pada sebelum dilakukan penambangan yaitu sebagai daerah perkebunan persawahan. Nah, untuk lahan yang akan direklamasi yaitu ada lahan bekas tambang. Pada daerah lahan bekas tambang akan dilakukan pemanfaatan yaitu sebagai perkebunan, persawahan, dan ekowisata. Untuk jalan tambang sendiri menjadi jalur transportasi masyarakat menuju ke desa lain. Untuk fasilitas penunjang dan stockpile akan dilakukan
tidak akan dilakukan reklamasi, tetapi akan masuk pada rencana pasca produksi. Untuk reklamasi pada kolam sedimen dilakukan penimbunan kembali atau penutupan menggunakan tanah. Selain selain itu, selain lahan yang akan direklamasi, program reklamasi juga memperhatikan yang pertama yaitu teknik dan alat. Pada PT Naga 1 menggunakan metode backfilling, yaitu dengan cara apabila contohnya pada tahun pertama produksi untuk tanah penutup akan disimpan pada outsedam. Sedangkan pada tahun kedua, karena sudah terdapat daerah lahan bekas tambang, maka pada daerah penambangan kedua akan mengangkut material pada daerah lahan bekas tambang tahun pertama. Untuk alatnya sendiri yaitu menggunakan dozer dengan jumlah satu sebagai alat untuk meratakan tanah, meratakan penyebaran tanah, dan juga penggunaan 5 dump truck untuk mengangkut material tanah dari daerah penambangan menuju lahan bekas tambang yang akan direklamasi, dan eskavator yang digunakan untuk loading tanah. Selanjutnya yang kedua yaitu penata gunaan lahan. Dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor, sedimentasi, dan juga erosi. Untuk mencegah longsor sendiri yaitu akan dibuat terasiring, drainase, dan pengaturan elevasi permukaan pada penataan lahan. Selanjutnya untuk melakukan revegetasi atau penanaman akan dilakukan penebaran topsoil atau tanah pucuk, serta perlu memperhatikan kualitas pH tanah untuk menjamin pertumbuhan tanaman revegetasi. Nah, untuk mencegah erosi dan sedimentasi, dilakukan revegetasi dengan cara penanaman cover crop atau tanaman penutup. Selanjutnya yaitu revegetasi. Revegetasi atau penanaman dimaksudkan yaitu penanaman tumbuhan lokal yang berupa akasia, keling, kelapa, mahoni, aren, karet, kapulaga, kemukus, durian, petai, cengkeh, sengon, dan juga pohon pisang. PT Naga 1 akan menerapkan jarak tanam yaitu 5 kali 5 meter. Untuk selanjutnya yaitu pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang atau program bentuk lain. Akan dilakukan pengelolaan SAM yang akan digunakan sebagai tempat budidaya ikan air tawar dengan memperhatikan pH-nya atau pada PT Naga 1 ingin mendapatkan pH 6 sampai 9. Untuk pemanfaatan lubang bekas tambang yaitu dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan, persawahan, serta daerah budidaya ikan air tawar. Setelah dilakukan hal semua itu, maka harus dilakukan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan juga pemantauan daerah yang sudah dilakukan revegetasi, penatagunaan lahan, dan juga pemantauan pH tanah pada daerah revegetasi dan pH air pada tempat budidaya ikan air tawar. Selanjutnya yaitu terdapat kriteria keberhasilan reklamasi. Nah, pada kriteria keberhasilan reklamasi ini ada dua kegiatan yaitu penatagunaan lahan dan revegetasi.
Penata gunaan lahan meliputi kegiatan penataan permukaan tanah, penimbunan kembali lahan bekas tambang, penebaran tanah zona pengakaran, pengendalian erosi dan pengolahan air. Sedangkan untuk revegetasi hanya terdapat penanaman. Nah, pada penataan permukaan tanah harus memperhatikan beberapa parameter yaitu luas area yang ditata harus sesuai dengan target yaitu 20 hektar. Dan untuk stabilitas timbunan mengharuskan tidak ada longsoran yang terjadi. Untuk kegiatan kedua pada penatagunaan lahan yaitu penimbunan kembali lahan bekas tambang. Meliputi luas area yang ditimbun dan stabilitas timbunan. Luas area yang ditimbun ini harus bisa sama atau lebih dari target yang sudah direncanakan. Untuk stabilitas timbunan tidak ada longsoran. Nah, untuk penebaran tanah zona pengakaran ini, luas area yang ditabur lebih dari 75% dari keseluruhan area bekas tambang. Itu akan mendapatkan penilaian baik. Untuk pH tanah sendiri, pada tanah zona pengakaran ini ada dua yaitu untuk kriteria baik yaitu pH 5-6, pH sedang 4,5 sampai kurang dari 5. Selanjutnya pengendalian erosi dan pengelolaan air. Untuk pengelolaan air harus dibuat saluran drainase sehingga tidak terjadi erosi dan sedimentasi akibat adanya air limpasan pada lahan yang sudah ditata. Untuk bangunan pengendalian erosi, yaitu harus dibuat tidak terjadi alur-alur erosi. Pada kegiatan revegetasi yang berupa penanaman yaitu pada luas area penambangan, tanaman penutup atau cover crop harus sesuai rencana, yaitu untuk tiap hektarnya adalah 10 kilo. Yang kedua, tanaman cepat tumbuh. Yang ketiga, tanaman lokal. Harus sesuai dengan target rencana. Selanjutnya pada penanaman yang pertumbuhan tanaman. Yang A, tanaman penutup cover crop, tanaman cepat tumbuh, tanaman lokal, yaitu pada rasio baik, yaitu dengan nilai lebih dari 80%. Rasio sedang tumbuh 60% hingga 80% pada tanaman penutup, cover crop, tanaman cepat tumbuh, dan tanaman lokal. Nah, pada penanaman ini juga terdapat pengelolaan material pembangkit air asam tambang. Harus dilakukan pengelolaan material sesuai rencana sehingga tidak terjadi air asam tambang yang dapat mencemari sumber air pada Desa Wadas. Bangunan pengendali erosi. PT Naga 1 harus membuat bangunan yang tidak terjadi alur-alur erosi. Nah, untuk kualitas air keluaran pada PT Naga 1 harus memenuhi baku mutu lingkungan yang air tersebut merupakan air dari kolam pengendapan. Nah, untuk kriteria keberhasilan pada revegetasi bagian penanaman juga terdapat pemeliharaan yang terdiri dari pemupukan, pengendalian hama dan gulma, serta harus dilakukan penyulaman.
untuk mendapatkan tanaman yang mati. Nah, selanjutnya ini adalah peta layout dan juga daerah yang akan direklamasi pada PT Naga 1. Pada peta terlihat yaitu reklamasi tahap 1 dengan warna hijau tua, reklamasi tahap 2 dengan warna biru muda, reklamasi tahap 4 dengan warna hijau, reklamasi tahap 5 dengan warna abu-abu, dan reklamasi tahap ketiga dengan warna coklat muda. Pada peta ini juga terdapat yaitu fasilitas penunjang yang ada di PT Naga 1. Selanjutnya yaitu biaya reklamasi. PT Naga 1 memerlukan biaya sebesar 41.804.121.800 rupiah. Nah, biaya reklamasi itu dibagi menjadi dua. Biaya reklamasi langsung dan biaya reklamasi tak langsung. Nah, pada PT Naga 1, biaya reklamasi langsung yaitu 35.577.976.000 rupiah. Dan untuk biaya tak langsung yaitu 6.226.145.800 rupiah. Nah, untuk perinciannya yaitu biaya langsung untuk penata gunaan lahan yaitu terkait penataan permukaan tanah, zona pengakaran, pengendalian erosi dan sedimentasi yang memerlukan biaya 881.500.000 rupiah. Untuk revegetasi yang terdapat banyak kegiatan yaitu 1. Pemupukan, 2. Pengadaan bibit, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan dan pemantauan yang memerlukan biaya 34.150.000 rupiah. Nah, untuk yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan untuk sebelum selanjut ke yang nomor 3, pada revegetasi ini pada tiap tahunnya memerlukan biaya 6.830.000 rupiah. Yang sehingga untuk 5 tahunnya pada revegetasi yaitu 34.150.000 rupiah. Selanjutnya untuk pencegahan air asam tambang. Ini dilakukan sebagai komitmen PT Naga 1 untuk menjaga kualitas air dari daerah penambangan yang akan dialirkan ke sumber mata air masyarakat. Nah, untuk tahun pertama produksi memerlukan biaya 251.395.200 rupiah. Untuk tahun kedua produksi sampai dengan tahun kelima produksi yaitu 233.856.000 rupiah. Sehingga didapatkan total yaitu 1.256.976.000 rupiah. Nah, untuk pengerjaan sipil ataupun program reklamasi bentuk lain yang dilakukan oleh PT Naga 1 memerlukan biaya sebesar 54 juta.
Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan pada kegiatan pemanfaatan lubang bekas tambang yang meliputi stabilitas lereng, pengamanan lubang bekas tambang, pemulihan dan pemantauan kualitas air, serta pengolahan air. Yang keempat, pemeliharaan lubang bekas tambang yang memerlukan biaya 117 juta rupiah. Selanjutnya yaitu biaya tak langsung. Biaya yang meliputi pada biaya mobilisasi, biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi, dan biaya supervisi. Nah, yang pertama yaitu biaya mobilisasi dan demobilisasi berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018, yaitu 2,5% dari biaya langsung, sehingga didapatkan hasil 889.449.400 rupiah. Nah, untuk dan dua, biaya perencanaan reklamasi. Pada PT Naga 1, biaya perencanaan reklamasi yaitu yang diambil yaitu 5% dari biaya langsung, sehingga didapatkan 1.778.898.800 rupiah. Dan yang ketiga, biaya administrasi. PT Naga 1 mengambil nilai 7% dari biaya langsung, sehingga didapatkan nilai 2.490.458.320 rupiah. Dan yang terakhir, biaya supervisi, yaitu 3% dari biaya langsung, sehingga didapatkan nilai 1.067.339.280 rupiah. Dan total biaya tidak langsung yaitu 6.226.145.800 rupiah. Sehingga didapatkan biaya total untuk reklamasi pada PT Naga 1 yaitu sebesar 41.804.121.800 rupiah. Nah, itu tadi sedikit presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.